Kalau kejahatan elektronik apa coba? Ini saya sambil ngetes juga nih. Ini perilaku menyimpang udah beberapa waktu yang lalu ya. Kalau misalnya saya berkrime itu yang terkait dengan hal-hal di dunia maya. Jadi pernah dengar ini enggak hijack itu apa ya? Saya suka lupa istilah-istilah. Kalau misalnya penyalahgunaan kartu kredit gitu ya, kan suka ada hacker gitu. Pernah dengar hacker nggak? Nah, hacker itu menggunakan entah caranya gimana supaya dia data-data yang ada di dunia maya itu dia bisa mengambil gitu. Informasi salah satunya kan informasi di bank gitu, bisa pakai kartu kredit siapa itu dipakai. Kemudian kadang sekarang juga saya lihat beberapa ya kasus misalnya di sosial media juga sekarang banyak ya, dia mulai melakukan penipuan-penipuan secara elektronik kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk cybercrime sendiri itu sifatnya lebih pada hal-hal yang tadi penyalahgunaan, dia gimana caranya informasi-informasi ini misalnya ada teman-teman punya ATM gitu ya, ATM kemudian ada informasi banknya. Nah, teman-teman mungkin ada orang jahat gitu, hacker, dia mencoba menggunakan informasi ATM Mbak gitu ya. Terus akhirnya uangnya malah hilang, ludes, itu juga bisa. Wah, ini penyadapan mendengarkan. Sudah sadap. Jadi kalau misalnya bahasa Indonesia sadap itu kan nyadap karet tau. Nyadap karet, penyadap diambil gitu ya. Gitu. Kalau cybercrime itu lebih tadi. Terus dulu saya ingat ada teman saya yang cerita ada kasus kejahatan ini cybercrime itu kalau zaman sekarang itu jadi termasuk salah satu isu yang sangat apa ya, baru lah kayak gitu ya, termasuk yang baru. Dan buat para polisi yang ada di berbagai negara tuh, wah itu kan kejahatan penipuan itu kan banyak sekali ya, sampai malah waktu itu ada perusahaan apa gitu ya, dia tuh salah entah ketipu apa gimana, dia salah kirim transfer, kan kadang suka ya menggunakan aplikasi elektronik gitu ya, internet bank atau segala macam, salah kirim transfer, nah itu uangnya hilang kayak itu sampai pada uang perusahaan bisa sampai banyak banget gitu. Itu dia ngecek untuk bisa sampai ngurusnya itu dia harus ke Hong Kong gitu. Ternyata kan yang pihak yang melakukan kejahatan tersebut ya, yang ngehack itu tuh dari Hong Kong asalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka lihat film-film itu kadang memang benar adanya ya, gitu ya. Apa? Mendengarkan tanpa izin percakapan. Gitu. Terus ya jadi kalau sekarang bentuk-bentuk kejahatan udah macem-macem ya, udah nggak cuma sekedar yang ada di dunia maya atau misalnya kejahatan-kejahatan kriminal gitu, tapi juga sampai yang sifatnya ada penipuan, terus ada sifatnya tadi kayak ada yang udah bilang tadi pencucian uang, kemudian termasuk korupsi, kemudian macam-macam lah lihat-lihatnya itu. Leonardo DiCaprio. Kalau internet banking ya memang harus benar-benar ini ya, lihat semua, nggak cuma internet banking lah, pokoknya semua hal yang bentuknya elektronik itu teman-teman jangan sampai menyebarkan password. Terus pastikan bahwa website yang teman-teman lihat itu adalah benar. Dan kalau misalnya ada kan yang suka nipu-nipu gitu aplikasi-aplikasinya, terus lihat apakah di website tersebut tuh ada pelindungnya, ada itu macam-macamnya. Jadi nggak usah terlalu apa, di satu sisi memang itu sudah sangat memudahkan ya kalau misalnya kita nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Jadi
transaksi keuangannya via internet kayak gitu ya, internet banking, atau bayar dengan kartu kredit atau pakai kartu debit gitu ya, kartu debit itu kan bisa juga. Kok di Taiwan tuh sering banget kok saya melakukan transaksi melalui internet kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita sampai salah ini, terus ada orang yang menyadap gitu ya, menyadap informasi, terus dia copy pula itu kan datanya, nah itu bisa saja disalahgunakan, terus uang hilang, itu juga ada. Internet banking itu dilihat aja Mbak, makanya pastikan bahwa internet banking yang digunakan itu ada benar-benar resmi, kemudian dia punya rangkaian ini ya, pengamanannya itu seperti apa saja. Jadi biasanya ada aplikasi-aplikasi pengamanannya, jadi nggak cuma asal masukin nomor kartu, passwordnya, tapi dia ada kayak biasanya kasih kode gitu ya, nomor kode itu harus dikirim ke HP. Nah jadi kalau misalnya suka belum pernah transaksi ini ya, transfer lewat internet banking segala macam, jadi di situ tuh bisa bahaya. Sebenarnya semua yang namanya kejahatan ya, modus-modus kejahatan sekarang udah bervariasi banget gitu, jadi nggak usah terlalu takut yang berlebihan juga, tapi ya makanya senantiasa hati-hatilah kalau misalnya ada yang diragukan apa-apa, itu tanya pada orang yang dipercaya gitu. Internet banking saya dulu sering, kalau di Indonesia misalnya lagi nggak ada duit gitu ya, nggak sempat keluar juga, nggak punya duit cash gitu, pengen beli pulsa, nah, bisa juga tuh lewat internet banking, beli pulsa, terus macam-macam transaksi lah gue gitu. Pakai ATM juga, kejahatan pakai ATM itu juga banyak Mbak. Jadi semua potensi ya, pokoknya kalau misalnya saya suka lihat berita-berita kejahatan itu ya, itu modus-modusnya para penjahat itu udah benar-benar bervariasi. Tapi di satu sisi juga teman-teman nggak jadi parno ya, gara-gara wah kok semakin serem gitu ya dunia ya, nggak kayak gitu. Jadi tetap waspada ya, itu ya kata Bang Nabi gitu ya, waspada gitu ya, nggak usah terus takut ngapa-ngapain juga gitu. Oke. Jadi teman-teman dengan pengetahuan tadi ya, jadi kalau misalnya ada segala sesuatu orang, misalnya orang yang mau nipu, itu tuh lebih awas lagi, lebih berwaspada gitu, karena kalau misalnya kita tahu bentuk-bentuk kejahatannya, tahu motif-motifnya, jadi lebih alert gitu, kita jadi lebih waspada. Tapi juga nggak asal nuduh gitu ya, kadang saking berburuk sangkanya tuh dianggap semua orang tuh mencurigakan, itu enggak. Tapi memang bentuk tadi ya, untuk terutama yang cybercrime itu di kepolisian tuh sekarang, di berbagai kepolisian ya, itu udah menjadi satu divisi yang khusus gitu ya, bagi kasus-kasus. Kalau di Indonesia mungkin belum terlalu banyak, tapi kalau teman-teman tadi yang pernah lihat di film itu kan banyak banget kan. Tadi yang Leonardo DiCaprio, saya juga pernah nonton deh gitu, pakai buku tabungan aja. Ya karena memang selalu menjadi dua sisi mata uang ya, kemudahan-kemudahan, terus akses yang mobile gitu ya, mobile phone, terus SMS banking itu juga ada, yang kayak hal-hal kayak gitu. Yang satu sisi itu sangat memudahkan ya bagi orang yang berpergian ke sana sini, nggak punya waktu untuk ke bank langsung gitu ya, terus harus pegang buku tabungan. Tapi kalau misalnya ya internet segala macam ya, itu harus dipastikan benar, jangan sampai salah. Atau ATM pun juga gitu, udah macam-macam lah gue ya. Kalau zaman sekarang ini semakin canggih pula kejahatan itu terjadi. Oke. Jadi teman-teman tadi ya, terkait perilaku menyimpang, selain masalah sosial tapi juga terkait dengan kejahatan. Oke. Terus upaya pengendalian sosialnya gitu ya, sudah pernah dibahas juga.
ada secara sosialisasi paham ya. Sosialisasi itu makanya maksudnya bukan asal ngomong aja, tapi lebih pada tadi pendidikan, nilai-nilai, pemahaman dari sekeliling kita, entah dari keluarga, dari lingkungan, dari tempat kerja, segala macam. Itu peraturan-peraturan lah ya, peraturan-peraturan itu diberikan. Kemudian ada pengendalian sosial dengan tekanan sosial. Jadi dari masyarakat gitu ya. Kalau misalnya kayak gampangnya gini, di Indonesia itu untuk masalah ada pernah dengar istilah LGBT kan? Tahu nggak? LGBT. Pernah dengar istilah itu enggak? Halo, ini pada kemana ini? Hilang kemana? Belum pernah. Pernah dengar istilah LGBT enggak? Saya nanya. Nggak pernah ya. LGBT itu L-nya tuh ini ya, lesbi, J-nya gay gitu ya, LGBT, lesbi, gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Jadi lesbi udah tahu, gay udah tahu, biseksual itu juga tahu ya, transgender. Ya dulu saya pernah bilang pas kalau nggak salah pas pertemuan pertama apa ya kedua gitu ya, tatap muka semester kemarin gitu. Nah kalau di tanah air itu kan, di Indonesia itu masih sesuatu yang sangat tabu sekali ya. Nah bahkan kalau misalnya ada ketahuan orang yang mungkin ada misalnya kalau di Taiwan itu kan udah dianggap bebas, udah dianggap biasa. Jadi orang dengan terbukanya menunjukkan identitas gitu ya. Di Hong Kong juga banyak. Terus kalau di Indonesia itu masih sangat tabu. Terus nilai-nilai sosialnya, norma-normanya juga masih kuat. Jadi ketika misalnya ada satu kasus tertentu itu ditekannya, tekanan sosialnya itu lumayan besar ya di Indonesia. Maka dari itu nggak banyak orang yang berani membuka diri gitu. Itu kalau misalnya terkait dengan tekanan sosial, entah itu dikucilkan kah atau di macam-macamin lah gitu. Pengendalian sosial, kalau misalnya kita menggunakan perspektif norma, nilai-nilai apa yang dilakukan masyarakat itu ya untuk sebagai ini menjaga kestabilan yang ada di masyarakat gitu ya, karena dianggap menyimpang, termasuk juga kalau kasus korupsi lah misalnya, kasus korupsi, tekanan sosial itu ya orang-orang akan mencibir gitu kan. Kalau misalnya udah ketahuan, oh ini orang baru tersangka aja udah ramai dibicarain, apalagi sudah terdakwa gitu ya, sudah terbukti. Terus tekanan-tekanan sosialnya itu akan semakin besar lagi gitu. Terus pengendalian sosial melalui kekuatan ya, kekuatannya dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal. Jadi selain tadi yang dari sisi pendidikan ya, pendidikan di keluarga, kemudian tadi oleh masyarakat ya, ada juga yang misalnya dengan kekuatan hukum, polisi segala macam. Nah itu istilahnya lebih tegas lagi ya, karena ada sanksi yang nyata, sanksi yang lebih kuat. Oke. Waalaikumsalam Mbak, selamat datang. Selamat hadir. Oke. So far ini ya, so far so good. Yang telat suruh nyanyi gitu ya. Ini kita cuma review sebentar aja karena kebanyakan kan sudah dibahas ya. Jadi teman-teman sudah tahu lah ya kan, atau lupa? Ini malah request lagu. Oke. Kok susah loh. Oke. Kemudian alat pengendalian sosialnya, bentuk-bentuknya itu apa saja? Ada di atas itu cuma yang bentuk tadi, bentuk tekanan sosial, jangan dicemooh, diejek, desas-desus, gosip. Wah, gosip itu termasuk salah satu bentuk pengendalian sosial.
Nanti malah ibu-ibu malah seneng ya.